Oke, kalau memang benar ini semua adalah project dari token Chow teman-teman ya, ini bisa jadi ledakan besar ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Chow token teman-teman ya. Dimana di video Didi sebelumnya Didi sudah membuatkan mengenai Chow token part 1 teman-teman ya. Nah, berhubung kalau Didi melihat komentar-komentar ya, ada beberapa yang bilang part 2 bang katanya ya. Ini dari Diana Sitomurang ya teman-teman ya. Dan di sini dari Ugut and Brother ya, mana part 2-nya bang katanya. Dan ada beberapa lagi nih, salah satunya dari Mas Gandhi Dwi Cahyo ya. Karena sudah masuk ke Chow ya, jadi ditunggu untuk update part 2-nya bang. Nah oke, karena ada banyak yang menyuruh Didi untuk melanjutkan untuk ke part 2 ya teman-teman. Maka kali ini ya Didi akan membahas update news Chow token part 2 teman-teman ya. Dimana di video Chow token part 1 teman-teman ya, Didi itu membahas mengenai project Chow token yang terungkap di GitHub ya. Jika kalian belum tonton part 1, kalian bisa tonton dulu. Nah kali ini ada apa aja sih yang terungkap di part 2 teman-teman? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Stephen Bravo nih teman. Dimana di video Didi sebelumnya atau di video Chow token part 1 teman ya, Stephen Bravo itu sudah mengungkap project-project dari Chow token ya melalui pemrograman di GitHub teman-teman. Nah berhubung kali ini Didi akan melanjutkan part 2 ya, kira-kira apa lagi nih yang sudah diungkap oleh Stephen Bravo teman-teman ya. Langsung kita cek aja teman-teman. Oke, di sini dikutip dari akun Stephen Bravo teman. Masterspot baru saja melakukan fork pada repository asli Chow. Jika Anda tidak tahu siapa Masterspot, bacalah tweet yang saya buat kemarin. Pembaruan pengembangan hari ini, Chow rupanya mereka sudah melakukan tes di jaringan uji Rinkebi dari ETH teman ya. Dan di sini dia itu memposting sebuah gambarnya teman. Oke. Nah oke, jadi di sini teman-teman ya, Stephen Bravo itu menjelaskan teman-teman ya, katanya di sini Masterspot itu baru saja melakukan fork pada repository asli Chow teman-teman ya. Jadi repository itu seperti arsip software yang ada pada media penyimpanan atau internet ya teman-teman ya. Dan ini medianya itu adalah GitHub teman-teman. Oke, dimana saat ini teman-teman ya, Masterspot itu baru saja melakukan fork pada repository asli Chow menurut Stephen Bravo teman-teman. Dan katanya Stephen Bravo teman-teman ya, pembaruan pengembangan ini teman-teman, Chow itu katanya sudah melakukan tes di jaringan uji Rinkabi dari jaringan ETH teman-teman. Jadi ini adalah repositorinya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, dan di sini teman-teman ya, di file berikutnya kata si Stephen Bravo itu, hari ini Masterspot baru saja memindahkan semua kontrak yang kami analisa kemarin ke repository asli ya. A Hunter Dream atau kontrak yang membuat kami mengerti bahwa ini akan menjadi repository asli untuk pengembangan proyek teman-teman. Oke, kita buka. Oke. Jadi menurut penjelasan si Stephen Bravo ini teman yang sudah menganalisa project-project dari Chow di GitHub kemarin teman-teman ya, dia itu mengatakan bahwa si Masterspot ya atau pengembang dari proyek Chow ini teman-teman, dia itu memindahkan semua kontraknya yang dianalisa Stephen Bravo ya ke repository asli teman-teman ya, atau ke file penyimpanan asli proyek dari pengembangan Chow ini teman-teman. Oke, di sini ada create one repository ya, Masterspot Contract Solidity teman-teman. Oke, next kita lanjut. Nah oke, dan di file berikutnya teman-teman ya, di sini Stephen Bravo menjelaskan kita dapat melihat semua yang dilampirkan ke repository asli. Kita pergi ke bagian-bagian. Oke, jadi di sini ya yang dijelaskan Stephen Bravo ya, sudah terlihat semua teman-teman mengenai repository asli yang dibuat oleh Masterspot untuk proyek si Chow teman-teman. Oke, di sini ada move Chow contract directory. Di sini ada add Chow name ya, ada add instruction on how to test teman-teman ya. Katanya di sini ya, Stephen Bravo itu akan mencek bagian demi bagian. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya di sini Stephen Bravo menjelaskan lagi nih. Ini hanya memberitahu kami bahwa Anda memindahkan kontrak yang kami analisa tadi malam ke directory baru, bukan masalah besar teman-teman. Oke, jadi ini adalah file yang menjelaskan katanya Masterspot add 3 commit 12 hours ago teman-teman. Move Chow contract into new Chow
directory, teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman ya, menurut penjelasan si Stephen Bravo, teman-teman ya, ini tuh memberitahu Stephen Bravo, teman-teman ya, bahwa si Master Sprout ini telah memindahkan kontrak yang telah dianalisa Stephen Bravo kemarin ya di part 1 ke dalam directory baru nih. Namun menurut Stephen Bravo ini bukan masalah. Yuk kita lanjut. Dan di sini untuk file berikutnya ya, ini menunjukkan bahwa kontrak untuk fungsionalitas nama pengguna untuk platform sudah ada di repository asli, teman-teman ya. Oke, kita buka, teman. Jadi menurut Stephen Bravo ya, di sini tuh kontrak untuk fungsionalitas nama pengguna untuk platform sudah ada di repository asli, teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada tanda panah yang menunjukkan add chow name project into main repo, teman-teman ya. Menurutnya Stephen Bravo ya, ini adalah kontrak untuk fungsional nama pengguna untuk platform sudah ada, katanya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke file berikutnya. Oke, untuk file berikutnya dan akhirnya nih yang merupakan bagian yang menarik, katanya. Master Sprout telah menambahkan instruksi tentang cara menguji kontrak nama pengguna platform, dan ketika kita pergi untuk melihat commit adalah ketika kita melihat sesuatu yang memberi kita lebih banyak informasi, teman. Yuk kita buka. Nah, di sini ya, di file ini, teman-teman ya, kata Stephen Bravo itu ini adalah bagian yang paling menarik, katanya. Dimana di sini memberitahukan bahwa kata Stephen Bravo ya, Master Sprout itu telah menambahkan instruksi nih tentang cara menguji kontrak nama pengguna di platform yang Master Sprout kembangkan, teman-teman. Dan saat si Stephen Bravo itu pergi ya untuk melihat komit tersebut, teman-teman, dia itu melihat sesuatu yang memberi Stephen Bravo itu lebih banyak informasi ya, seperti yang sudah dikasih tanda merah ini yang add instruction on how to test the chow name contract, teman-teman. Oke, kita lanjut ke file berikutnya. Oke, di file berikutnya Stephen Bravo menjelaskan lagi, mereka telah melakukan tes dalam jaringan Ethereum RINKB, teman-teman ya, yaitu ini sudah publik dan dapat dilihat ya. Di sini, boom, yang terlalu berat akan datang, tapi mari kita pergi sebagian, katanya, teman-teman. Oke, kita buka. Oke, jadi di sini ya, menurut Stephen Bravo, teman-teman ya, katanya itu mereka atau Master Sprout itu telah melakukan tes dalam jaringan Ethereum RINKB, teman-teman ya. Dimana menurut Stephen Bravo ini ya, jaringan Ethereum RINKB ini katanya sudah publik dan dapat dilihat, cuy ya. Di sini ada seperti alamat kontrak chow ya, deployed at ini alamat kontraknya, teman-teman, dan di sini ada NFT kontrak addressnya juga, teman-teman ya. Dan di sini ada testnet OpenSea-nya, teman ya. Berarti di sini bener yang dibilang Stephen Bravo ya, katanya uji coba jaringan Ethereum RINKB itu sudah publik dan dapat dilihat, teman. Dan di sini juga ada testnet OpenSea-nya, teman. Oke, kita lanjut di file berikutnya. Oke, di file berikutnya Stephen Bravo ini menjelaskan ya, ini memberitahu kita bahwa mereka itu telah mencetak NFT dengan kontrak yang telah mereka uji dan dikembangkan ya, karena sudah ada di Etherscan RINKB, teman. Jadi ini adalah alamat kontraknya, bisa dilihat di sini, teman ya. Oke, langsung kita buka aja untuk filenya, teman. Nah, jadi di sini ya Stephen Bravo itu menjelaskan katanya si Master Sprout ini, teman-teman ya, telah mencetak NFT dengan kontrak yang telah mereka uji dan kembangkan, teman ya. Karena memang kontrak tersebut ya sudah ada di Etherscan RINKB, teman ya. Jadi kontraknya itu yang ini, teman ya, dan sudah dites di Etherscan RINKB, teman ya. Dan ini bukti pencetakan NFT-nya, teman ya. Di sini kalian bisa lihat di main dot ini, teman ya. Dia ada minting, teman ya. Oke. Jadi intinya di sini Master Sprout itu telah berhasil ya, teman ya. Setelah tadi sudah mempublikasikan smart kontraknya dan dia itu sudah berhasil mencetak NFT-nya, teman. Nah, kira-kira seperti apa NFT-nya? Kita lanjut ke file berikutnya. Nah, oke, untuk file berikutnya ya, Stephen Bravo menjelaskan ini memberitahu kita bahwa NFT ini sudah ada di testnet OpenSea, teman-teman. Dan ini adalah saat kita melihat NFT yang telah dihasilkan sejauh ini. Name dengan tautan itu Anda dapat melihatnya. Rupanya gambar yang kita lihat tadi malam adalah template untuk NFT, teman-teman. Oke, kita buka langsung ya. Nah, oke, ini adalah di file sebelumnya, di mana ini adalah views NFT on testnet OpenSea, teman-teman. Jadi ini alamat untuk testnet NFT chow di OpenSea, teman-teman. Dan setelah dibuka, teman-teman ya, ternyata
Untuk NFT yang di testnet di OpenSea itu teman-teman ya, gambar seperti ini teman-teman ya sudah ditemukan di part 1 teman-teman, dan itu juga sudah diberitahukan yang merupakan NFT. Dan ternyata gambar ini adalah template untuk NFT si Chow ini ya, yang sudah diuji testnet di OpenSea teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat ya, di sini ada X, Dev, ada Ryoshi, ada FB ya, Vitalik. Ini mungkin FB itu maksudnya Vitalik Buterin kali ya. Di sini ada The Future Chow ya, ada A Hunter Dream, ada namanya Elon juga teman-teman ya. Ada namanya Chawarium nih teman-teman ya, kayak nama-nama blockchain nih Chawarium. Ya, jadi ini adalah sebuah template untuk NFT diuji coba testnet di OpenSea teman-teman. Oke, kita lanjut ke file berikutnya. Oke, di sini Stephen Bravo itu menjelaskan ya, di sini saya harus berhenti sejenak katanya teman-teman, dan mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah Elon dari repository ini terkait dengan Elon ini yang ada di atas dalam gambar teman-teman ya, atau jika dia mengacu pada Elon Musk, saya serahkan pada kesimpulan Anda. Aku melihat Ryoshi juga, tapi tetap tidak ada yang mengikat secara langsung. Jadi intinya teman ya, Stephen Cooper itu menjelaskan mengenai gambar template NFT yang ada tulisannya si Elon ini teman-teman. Di sini ada Ryoshi, ada Vitalik juga ya. Di sini ada FB ya, atau mungkin Vitalik Buterin kali teman-teman ya. Dan di sini Stephen menjelaskan ya, dia itu tidak tahu mengenai kata Elon ini teman. Apa mungkin menurutnya itu ada hubungannya dengan Elon Musk gitu teman-teman ya. Dan menurut si Stephen ya, dia itu tidak bisa menjelaskan mengenai hal ini teman ya, karena ini diserahkan ke teman-teman semua nih. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah kata Elon ini ada hubungannya dengan Elon Musk? Dan katanya si Stephen juga melihat Ryoshi ya, atau yang ini nih teman ya. Tapi lagi-lagi ya, si Stephen Cooper ini tidak bisa mengikat secara langsung bahwa template Ryoshi ini ada hubungannya dengan Ryoshi teman-teman. Oke, kita next file berikutnya. Oke, di file berikutnya teman-teman ya, Stephen Bravo ini mengatakan hal menarik berikutnya adalah kita sekarang dapat menguji kontrak dan mencetak salah satu NFT ini dalam jaringan Rinkaby melalui tautan berikut teman-teman. Jadi kita buka aja teman-teman. Oke, jadi di sini ya, menurut Stephen Bravo teman-teman ya, katanya kita itu dapat menguji kontrak dan mencetak salah satu NFT di bagian jaringan Rinkaby melalui tautan berikut teman-teman ya. Kalau kita buka filenya ya, di sini ada to test on testnet ya, you can mint some mintable Chow ya. Jadi dimana kita itu bisa menguji coba testnet dan kita dapat mencetak mintable Chow ya, atau NFT Chow teman-teman ya. Oke, next kita lanjut. Nah, di file berikutnya ya, di sini Stephen Bravo menjelaskan katanya untuk menguji cobanya ya, kita itu harus memiliki MetaMask di jaringan Rinkaby teman. Di sini si Stephen Bravo ya memberi screenshot jaringan Rinkaby test network ya di MetaMask teman-teman. Untuk file berikutnya ya, Stephen Bravo itu juga menjelaskan katanya buka voucher Rinkaby ya untuk mendapatkan tes Ethereum teman-teman, dan tempel dompet Anda, dan dalam beberapa menit Anda menerima 0,1 ETH di jaringan Rinkaby. Oke, jadi di sini ya masuk Stephen Bravo teman-teman ya, untuk menguji coba pencetakan NFT di testnetnya si Rinkaby teman ya. Kita itu butuh namanya dana untuk gas fee-nya mungkin teman-teman ya. Dan untuk dananya teman ya, kita itu bisa mendapatkan melalui voucher Rinkaby ya. Dan kita itu akan mendapatkan 0,1 ETH ya, tapi ini dalam bentuk testnet teman-teman ya. Jadi dana ini dikasih tuh bukan mainnet ya, namun hanya untuk dites ya, atau testnet teman-teman. Oke, dan di sini namanya Rinkaby voucher teman-teman ya. Jadi intinya di sini kita untuk mendapatkan biaya ini teman-teman ya, untuk pencetakan ya, kita harus masuk ke rinkabyvoucher.com teman-teman. Oke, kita lanjut file berikutnya. Oke, di file berikutnya Stephen Bravo juga menjelaskan di tautan atas Anda akan mendapatkan ini. Hubungkan MetaMask Anda dengan tombol ini, masukkan OK, dan Anda akan menghubungkannya teman. Oke, langsung kita buka aja. Di sini ada, ketika kalian masuk di websitenya Rinkaby tadi teman ya, voucher Rinkaby, di sini ada connect to web3, kalian klik aja katanya teman. Kalian bisa hubungkan MetaMask kalian teman ya. Dan di sini kita itu disuruh mengisi seperti kayak kontrak addressnya ini teman, dan amount ya, di sini 1 0 itu ada banyak banget di sini teman ya. Dan mungkin kita disuruh klik word ini teman ya. Namun kita cek aja di file berikutnya teman-teman. Dan menurut Stephen Bravo ya, kemudian mereka pergi ke bagian dimana dikatakan mint ya. Klik di atasnya dan masukkan dompet MetaMask mereka dan nomor dengan 18 tempat desimal dan tekan tulis ya, atau read tadi teman-teman.
mereka akan menerima transaksi MetaMask mereka dan mengklik transaksi Anda dan tunggu sampai selesai katanya teman-teman. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya, bahwa di file yang ini nih teman-teman ya, kita itu disuruh memasukkan kontra address ya teman-teman, dan kita harus memasukkan angka 1 dan 0 itu ada 18 jumlahnya, dan kita itu disuruh klik wait teman-teman, dan maka diarahkan untuk biaya transaksi gas fee-nya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa klik confirm, dan di sini ada namanya view your transaction ya, diklik aja, dan maka di sini ada tampilannya untuk transaksi yang sudah barusan Stephen Bravo buat ya. Namun di sini ada keterangannya this is a Rinkaby testnet transaction teman-teman ya. Jadi ini adalah transaksi testnet dari Rinkaby. Nah, jadi ini detail transaksinya teman-teman. Oke, kita lanjut ke file berikutnya. Oke, di file berikutnya ya, kata Stephen Bravo, mereka meletakkan dompet mereka di Rinkaby Etherscan ya. Jadi ini alamatnya rinkaby-etherscan.io. Jika mereka melihat di bagian token mereka, mereka akan melihat bahwa mereka memiliki satu mintable chow yang merupakan token yang memungkinkan mereka untuk mencetak NFT teman-teman ya. Jadi kita lihat aja filenya teman-teman. Oke, jadi filenya seperti ini teman ya. Jadi setelah kalian itu tadi melakukan transaksi ya di MetaMask teman-teman dengan cara-cara seperti di atas teman-teman ya, maka setelah itu teman-teman ya, menurut Stephen Bravo teman ya, ketika Stephen Bravo itu melihat di bagian tokennya teman ya, Stephen Bravo itu melihat bahwa sudah memiliki satu mintable chow yang merupakan salah satu token yang memungkinkan si Stephen Bravo ini untuk mencetak NFT teman. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada mintable chow atau M chow ya, ada satu teman di sini ya. Oke, next kita lanjut file berikutnya. Nah, di file berikutnya ya, Stephen Bravo itu mengatakan, setelah ini kami harus menyetujui kontrak untuk dapat mengizinkan pengeluaran token ini untuk dapat mencetak NFT katanya teman. Untuk ini kami pergi ke alamat tersebut teman. Kita klik aja di sini teman ya. Nah, jadi di sini teman ya, Stephen Bravo itu mengatakan teman-teman, katanya untuk mencetak NFT ya. Jadi Stephen Bravo ini harus menyetujui kontrak untuk dapat mengizinkan mengeluarkan token ini ya, untuk dapat mencetak NFT chow ini teman-teman ya. Jadi Stephen Bravo itu harus pergi ke alamat ini nih. Jadi intinya di sini tuh sebenarnya Stephen Bravo itu menunjukkan ya bahwa repository asli dari pengembangan proyek chow ini memang benar sudah diuji teman, dan dia ini di sini saat ini ya sedang menguji untuk mencetak NFT-nya teman, apakah berhasil atau tidak, gitulah intinya teman ya. Oke, untuk seperti apa hasilnya kita cek di file berikutnya. Oke, di file berikutnya Stephen Bravo itu mengatakan, kami melakukan proses yang sama seperti di atas ya, untuk menghubungkan MetaMask kami, dan kami mengklik bagian menyetujui. Di bagian pemboros kita harus meletakkan alamat ini yang kita gunakan di atas ya, 1 ditambah 18 0, dan kita beri tulisan ini ya. Jadi untuk melakukan proses persetujuan yang sudah dikatakan Stephen Bravo di atas tadi teman-teman ya, di sini Stephen Bravo itu melakukan proses yang sama nih dengan proses yang di awal tadi ya, dengan dia itu meletakkan kontak addressnya dan meletakkan amount tuh di sini ya, angka 1 dan diikuti 18 0 di belakangnya. Setelah itu dia baru klik wait teman-teman ya. Ini adalah langkah untuk melakukan proses persetujuannya teman-teman ya, untuk pencetakan NFT-nya teman-teman. Dan di file berikutnya ya, setelah Stephen Bravo itu melakukan hal tersebut teman-teman ya, di sini dia menjelaskan nih, kami memberikannya untuk menerima transaksi di MetaMask dan hanya itu. Sekarang untuk berbohong NFT katanya teman. Jadi setelah Stephen Bravo itu melakukan cara di atas teman ya, dia itu mendapat pemberitahuan seperti ini ya dari MetaMask teman. Give permission to access your M chow ya, atau mintable chow teman. Di sini Stephen Bravo itu mengklik konfirmasi teman. Nah, untuk melihat hasilnya kita cek ke bawah lagi ya untuk filenya. Oke, untuk file berikutnya teman-teman ya, di sini Stephen Bravo menjelaskan lagi, kami pergi ke alamat ini teman-teman ya, dan kami melakukan proses yang sama seperti sebelumnya dan pergi ke bagian minting ya, dimana pengguna kami itu memasukkan pengguna yang kami inginkan dan kami berikan tulis dan terima transaksi di MetaMask teman-teman. Oke, jadi ini filenya teman-teman ya. Jadi di sini intinya teman ya, si Stephen Bravo itu melakukan proses yang sama teman-teman ya, untuk mencetak NFT-nya teman-teman. Katanya si Stephen Bravo ini juga telah pergi ya ke bagian minting ya, yang dimana katanya itu pengguna dari Stephen Bravo itu memasukkan kata ya, atau pengguna yang Stephen Bravo inginkan ya teman-teman ya, untuk
menuliskan nama di NFT tersebut, teman-teman ya. Di sini untuk nama NFT-nya ya, Stephen Bravo itu memberikan nama Stephen Bravo CB, teman-teman. Oke, kita cek file berikutnya apakah berhasil, teman-teman. Nah, di file berikutnya, teman-teman ya, Stephen Bravo ini mengatakan nih bahwa jika Anda mendapatkan pesan seperti ini ya, klik saya ingin tetap melanjutkan dan setujui transaksi di MetaMask. Transaksi ini menjadi mint dari NFT dapat berlangsung beberapa menit. Bersabarlah, katanya, teman-teman ya. Oke, jadi setelah tadi Stephen Bravo itu memberikan nama pada NFT di Mintable Chow, teman ya, yang diberi nama Stephen Bravo CB tadi, teman. Di transaksi MetaMask-nya ya, ada pemberitahuannya di sini nih, ada pemberitahuan warning ya. Katanya Stephen Bravo itu terus mengklik tanda merah ini ya, I want to process anyway, teman ya, atau saya ingin tetap melanjutkan ya. Katanya dia itu mengklik ini. Dan hasilnya, teman-teman ya, jadi transaksi ini, teman-teman ya, adalah menjadikan transaksi pencetakan NFT mintable dari Chow ini. Dan di sini terlihat jelas ya, untuk minting keterangan itu masih pending, teman. Dan di sini juga Stephen Bravo menjelaskan untuk bersabarlah ya untuk proses minting NFT mintable Chow ini, katanya. Jadi setelah 5 menit dicoba ya, teman-teman ya, ternyata ini statusnya masih tetap pending, teman ya, untuk uji coba pencetakan mintable NFT Chow ya di testnet Rinkabi, teman ya. Ini bukti transaksi Rinkabi-nya, teman ya, statusnya masih pending, teman. Oke, padahal di sini sudah durasinya itu 5 menit 37 detik, teman-teman. Oke, di file berikutnya, teman-teman ya, si Stephen Bravo ini, teman-teman, mengakhiri utasannya nih pada tanggal 12 Juni. Jadi intinya di sini, teman-teman ya, menurut Stephen Bravo ya, dia itu mengulas ini, lagi-lagi dia menjelaskan dia itu bukan salah satu dari tim Chow dan dia itu tidak dibayar oleh tim Chow ya untuk ini, teman-teman ya. Oke, dan di sini pada 12 Juni ya, belum ada hasil dari minting NFT Stephen Bravo, teman-teman. Nah, untuk file berikutnya ya, teman-teman ya, kelanjutannya yang tadi, teman-teman ya, si Stephen Bravo itu men-tweet nih pada tanggal 13 Juni 2022 ya. Dia itu men-tweet dan memberitahu hasil mintingnya, teman-teman ya. Dimana di sini Stephen Bravo itu mengatakan ya bahwa saya sudah bisa mencetak Chow di testnet, katanya, teman-teman. Dan ini hasil uji coba pencetakan NFT mintable Chow ya di testnet Rinkabi di jaringan Ethereum, teman-teman ya. Oke. Dan kalian bisa lihat, teman-teman ya, ini yang dikasih lingkaran merah, teman-teman ya. Ini adalah NFT yang sudah dicetak oleh Stephen Bravo ya di uji coba testnet di Rinkabi. Jadi kesimpulannya, teman-teman ya, di semua ulasan tadi, teman-teman ya, Stephen Bravo itu mencoba melihat dan mengetes nih pembaruan pengembangan yang sudah dilakukan MasterSpot di GitHub ini, teman-teman. Dan Stephen Bravo juga sudah menguji coba tes di jaringan Rinkabi ya dengan melakukan pencetakan NFT mintable Chow ya, teman-teman ya. Dan dia itu sudah berhasil. Oke, jadi itu tadi, teman-teman ya, hasil dari penelusuran si Stephen Bravo ya mengenai pembaruan pengembangan Chow yang sudah dilakukan oleh MasterSpot ya di part 2 ini, teman. Lalu jika kita melihat part 1 dan part 2 ini, teman, apakah ini benar-benar project yang akan diterapkan di token Chow, teman? Kalau kita melihat dari tweetan Stephen Cooper yang di awal tadi, teman ya, bahwa katanya MasterSpot itu baru saja melakukan fork pada repository asli, teman, atau file dokumen asli Chow, teman ya. Apakah mungkin ini artinya pengembangan di GitHub ini memang benar-benar untuk token Chow ya, yang untuk projectnya yang sudah dijelaskan di part 1 ya, ada NFT, ada swap, dan bahkan ada uji coba blockchain, teman. Dan kali ini Stephen Bravo sudah membongkar dan membuktikan pencetakan mintable NFT Chow ya, dan dia sudah berhasil. Nah, oke, kalau memang benar ini semua adalah project dari token Chow, teman-teman ya, ini bisa jadi ledakan besar ya, teman-teman ya, ketika nanti pengumuman resmi sudah diumumkan di Twitter Chow ya, teman-teman ya. Tapi bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini, teman? Apakah semua pengembangan proyek di GitHub ini benar-benar akan diterapkan di token Chow, teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi
Bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.